Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik, itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Yesaya 42 ayat 5 sampai dengan ayat 9. Beginilah firman Allah, Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan, sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya 42 ayat 5 sampai dengan ayat 9. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Aku ini, Tuhan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membuka mata yang buta. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah: mata untuk melihat,
Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Amy Boucher P. Mari kita mulai kisah inspiratif. Genevieve harus menjadi mata bagi ketiga anaknya yang lahir dengan kondisi katarak bawaan. Setiap kali ia membawa mereka pulang ke desa mereka di Republik Benin, Afrika Barat, Genevieve harus melilitkan anaknya yang masih bayi di punggungnya dan menggandeng dua anak lain yang lebih besar, sambil mewaspadai bahaya yang bisa mengancam mereka. Dalam budaya yang mempercayai kebutaan sebagai perbuatan sihir, Genevieve merasa putus asa dan berseru meminta pertolongan Allah. Kemudian, seorang pria dari desa itu memberitahunya tentang Mercy Ships, sebuah pelayanan medis yang menyediakan berbagai operasi besar dalam semangat meneladan Kristus untuk membawa harapan dan kesembuhan bagi kaum miskin. Genevieve pun mendatangi pelayanan itu meski sempat tidak yakin mereka dapat membantunya. Namun, ketika anak-anaknya terjaga setelah dioperasi, mereka sudah dapat melihat. Kisah Allah selalu berisi karyanya dalam membawa terang kepada orang-orang yang masih diselimuti oleh kegelapan. Nabi Yesaya menyatakan bahwa Allah akan menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Dia akan membuka mata yang buta, dengan tidak hanya memulihkan penglihatan fisik, tetapi juga penglihatan rohani. Dia juga berjanji untuk memegang tangan umatnya. Dia memberikan penglihatan bagi orang buta dan membawa terang bagi mereka yang hidup dalam kegelapan. Jika Anda merasa dikuasai oleh kegelapan, teruslah berharap pada janji-janji Bapa kita yang Maha Kasih sembari memohon agar terangnya menerangi hidup Anda. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana Allah telah mencelikkan mata Anda, fisik maupun rohani. Bagaimana Dia dapat menyingkirkan hal-hal yang mungkin masih menghalangi pandangan Anda. Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Yesaya 42 ayat 1-4 adalah yang pertama dari 4 nyanyian hamba Tuhan dalam kitab Yesaya. Beberapa bagian dalam kitab tersebut menyebut Israel, umat pilihan Allah, sebagai hamba. Walaupun banyak nyanyian nubuatan tersebut berkaitan dengan situasi bangsa Israel saat itu, para pakar perjanjian baru meyakini bahwa bagian-bagian yang lain digenapi secara khusus dalam diri Yesus Sang Mesias, pribadi yang hadir dalam rupa dan hakikat seorang hamba dengan taat sampai mati di kayu salib. Hati hamba ini juga terlihat dalam diri Kristus pada malam sebelum penyaliban, ketika Dia mengambil posisi sebagai hamba yang paling rendah dan mencuci kaki murid-muridnya di kamar atas. Teladan luar biasa yang timbul dari hati hamba Tuhan ini menjadi contoh bagaimana kita seharusnya melayani Allah dan sesama. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Yesaya 42 ayat 6 berkata, "Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa." Salah satu tugas panggilan Tuhan bagi kita adalah untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa, artinya kehidupan kita harus memancarkan suatu kebenaran Kristus yang bercahaya menerangi orang yang hidupnya dibelenggu oleh ketidakbenaran atau dalam kegelapan yang menguasainya dalam keyakinan atau kepercayaan yang sia-sia, kebiasaan hidup yang tidak membangun, hidup dalam hawa nafsu dosa, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup dan kejahatan. Semua orang bisa menjadi terang bagi bangsa, namun tidak mudah untuk bisa menjadi terang dunia. Sama seperti menjadi garam dunia perlu proses.
demikian juga menjadi terang dunia perlu sebuah proses. Tentunya tidak sembarangan Tuhan menetapkan seseorang untuk menjadi terang dunia. Tuhan memproses bangsa Israel sedemikian rupa, dipersiapkan untuk menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Dari teks ini kita bisa belajar bahwa tahapan untuk menjadi terang itu adalah 1. Dipanggil, harus ada respon mau atau tidak. 2. Dipegang tangannya, harus menurut, tidak boleh memberontak atau melawan ingin lepas. 3. Dibentuk, merelakan bentuk atau tabiat asli diubah sama sekali. 4. Menjadi perjanjian, ikatan kekal. 5. Menjadi terang, terus bercahaya. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Bagaimana proses yang dialami oleh para rasul hingga mereka menjadi terang dunia, sungguh berat yang mereka alami. Karena itu, berjuanglah terus untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa sepanjang hidup kita. Apa sajakah 4 lagu hamba dalam Yesaya? Ada 4 lagu hamba Yesaya yang menggambarkan pelayanan, penderitaan, dan pengagungan hamba Tuhan, Sang Mesias. Keempat lagu tersebut menunjukkan Mesias sebagai hamba Tuhan yang lemah lembut dan lemah lembut. Ia adalah seorang tokoh kerajaan, mewakili Israel dalam bentuk idealnya. Dialah imam besar, yang menebus dosa-dosa dunia. Yesaya meramalkan bahwa hamba Tuhan ini akan membebaskan dunia dari penjara dosa, dalam terminologi kerajaan di timur dekat kuno. Seorang pelayan adalah utusan yang dipercaya, perwakilan rahasia, atau orang yang dipilih. Yesaya awalnya mengidentifikasi hamba Tuhan sebagai Israel, yang berfungsi sebagai saksi Tuhan dan sebagai terang bagi bangsa bukan Yahudi. Namun Israel tidak dapat memenuhi misi ini. Israel tuli, buta, dan membutuhkan pengampunan Tuhan. Israel gagal lagi dan lagi. Sebaliknya, hamba Allah, Sang Mesias, dengan setia menyelesaikan semua pekerjaan yang diberikan kepadanya. Hamba Tuhan adalah saksi Tuhan yang setia dan sejati bagi umat manusia. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 13 Petrus menyebut Yesus sebagai hamba Allah. Ayat tersebut antara lain mengatakan, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya Yesus. Penjelasan Petrus tentang Yesus sebagai hamba adalah akurat karena setidaknya ada 4 alasan. 1. Yesus selalu melakukan kehendak Bapa. 2. Yesus tidak pernah berusaha menyenangkan dirinya sendiri, tetapi selalu menyenangkan Bapa. 3. Yesus menyelesaikan pekerjaan yang Allah kirimkan kepadanya. 4. Yesus datang untuk memuliakan Bapa. Selain itu, referensi Petrus kepada Yesus sebagai hamba Allah akan mengingatkan para pendengar Yahudi akan ayat-ayat dalam Yesaya yang menggambarkan Mesias sebagai hamba Tuhan. Berikut sekilas 4 lagu hamba dalam Yesaya. Yesaya 42 ayat 1-9. Lagu pertama dari 4 lagu hamba ini memperkenalkan kita kepada hamba Tuhan. Inilah hambaku yang kujunjung, orang pilihanku yang kusukai. Aku akan menaruh rohku padanya, dan dia akan menegakkan keadilan bagi bangsa-bangsa. Dia tidak akan berteriak atau berteriak,
atau meninggikan suaranya di jalanan. Buluh yang patah, terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan kesetiaan Dia akan menegakkan keadilan. Dia tidak akan goyah atau putus asa sampai Dia menegakkan keadilan di bumi. Dalam pengajarannya, pulau-pulau menaruh pengharapannya. Menurut nyanyian ini, hamba Tuhan dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan berkenan kepadanya. Hamba mempunyai Roh Allah yang tinggal di dalam dia. 4 ayat pertama dari bagian ini secara khusus diterapkan pada Yesus dalam Matius 12 ayat 18-21. Ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan, Roh Allah turun ke atasnya, dan suatu suara dari surga berkata, "Inilah putraku yang kukasihi, dengan dia aku sangat senang." Ini adalah singgungan ilahi terhadap Yesaya 42. Ajaran yang jelas dalam Perjanjian Baru adalah bahwa Yesus Kristus adalah hamba dalam nubuatan nyanyian hamba. Yesaya 49 ayat 1-13. Lagu kedua dari 4 lagu hamba ini berbicara tentang pekerjaan Mesias di dunia dan kesuksesannya. Pernyataan hamba bahwa, "Sebelum aku dilahirkan Tuhanlah yang memanggil aku," menggunakan bahasa yang mirip dengan panggilan Nabi Yeremia. Referensi dalam Yesaya 49 ayat 2 tentang mulut hamba Tuhan yang seperti pedang tajam adalah gambaran nubuatan yang muncul beberapa kali dalam Perjanjian Baru. Dalam kidung hamba yang kedua, Sang Mesias menampilkan kemegahan Tuhan, memulihkan umat Tuhan, dan dihormati di mata Tuhan. Yang menarik adalah, Sang Mesias merasakan kehilangan yang sangat besar. "Sia-sialah usahaku atau kekuatanku telah kuhabiskan dengan percuma." Namun pada akhirnya dia menerima pengakuan dunia. Bagi dia yang dihina dan dibenci oleh bangsa ini, kepada hamba para penguasa, raja-raja akan melihatmu dan berdiri ke atas, para pembesar akan melihat dan sujud. Hamba Tuhan akan mengawasi pemulihan tanah dan pendirian kerajaan yang damai. Mesias akan menjadi agen penghiburan Tuhan bagi umatnya. Selain menjadi yang memulihkan tanah Israel, Mesias dipilih untuk menebus bangsa-bangsa bukan Yahudi. "Terlalu kecil bagimu untuk menjadi hambaku yang memulihkan suku-suku Yakub dan mengembalikan suku-suku Yakub. Israel telah kupertahankan. Aku juga akan menjadikan kamu terang bagi bangsa-bangsa lain, supaya keselamatanku sampai ke ujung bumi." Dengan cara ini, keselamatan Tuhan diberikan kepada semua orang. Kristus Yesus adalah terang dunia dan penggenapan nubuatan Yesaya. Pada perjalanan misionaris pertama mereka, Paulus dan Barnabas membawa Injil kepada orang-orang bukan Yahudi di Antiokhia, dan mereka mengutip Yesaya 49 ayat 6. Tanggapan orang-orang bukan Yahudi di Antiokhia adalah sukacita yang murni. Ketika orang-orang bukan Yahudi mendengar hal itu, mereka bergembira dan menghormati firman Tuhan. Di dalam Kristus, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi dijadikan satu. Yesaya 50 ayat 4-11. Nyanyian hamba yang ketiga ini mengontraskan dosa Israel dengan ketaatan hamba. Kita juga melihat bahwa Mesias akan dianiaya namun dibenarkan. Ayat-ayat sebelum nyanyian ini menyamakan Israel dengan istri yang tidak bermoral. Hanya Tuhan yang mempunyai kuasa untuk menebusnya kembali. Mulai dari ayat 4, hamba menanggapi instruksi Tuhan. Dia tidak memberontak, bahkan ketika ketaatannya kepada Allah mengakibatkan penderitaan. "Aku memberikan punggungku kepada orang yang memukul aku,
pipiku kepada orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan wajahku ketika diolok-olok dan diludahi. Hamba Tuhan mengungkapkan keyakinannya bahwa Allah akan menolong dia dan bahwa dia akan didapati tidak bersalah. Dalam keyakinan ini, Mesias memutuskan untuk menyelesaikan tugasnya, tidak peduli betapa sulitnya jalan yang dilaluinya. Sekitar 700 tahun kemudian, Yesus juga menggenapi nubuat ini. Pelecehan dan hinaan ditimpakan kepada Tuhan kita saat dia dilemparkan ke tangan tentara Romawi. Punggungnya dipukul, mukanya dipukul, dan dia diludahi. Tuhan Yesus taat sampai mati, dan Bapa membenarkan hambanya yang menderita dengan membangkitkan dia. Karena Tuhan yang Maha Esa menolong aku tidak akan dipermalukan. Yesaya 52 ayat 13-53 ayat 12. Lagu hamba keempat yang klimaks ini menggambarkan penderitaan dan kemenangan hamba Tuhan. Ini juga merupakan salah satu bagian paling rinci dalam Perjanjian Lama mengenai kematian dan kebangkitan Mesias. Lagu ini dimulai dengan janji bahwa hamba akan ditinggikan, namun kemudian segera beralih ke deskripsi kekerasan yang ekstrim. Penampakannya sangat cacat melebihi manusia manapun dan wujudnya rusak melebihi keserupaan dengan manusia. Mesias akan dihina dan ditolak oleh umat manusia. Ketika dia dihukum dengan kejam, orang akan berasumsi bahwa dia ditindas oleh Tuhan. Namun nyanyian hamba yang keempat memperjelas mengapa dia menanggung penganiayaan seperti itu. Dia tertusuk karena pelanggaran kita, dia diremukkan karena kesalahan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ada pada dia, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kesalahan kita yang ditimpakan kepadanya lah yang menjelaskan penderitaannya. Ayat 7 meramalkan bahwa Mesias akan diam di hadapan para penuduhnya. Ayat 9 mengatakan bahwa, meskipun hamba Tuhan tidak bersalah, dia akan mati bersama orang fasik dan bersama orang kaya dalam kematiannya. Yesaya 53 ayat 10 memberitahu kita mengapa hamba itu mati. Tuhan menghendaki meremukkan dia dan menyiksanya, dan Tuhan menjadikan nyawanya sebagai korban penghapus dosa. Ini adalah penebusan pengganti hidupnya untuk kita. Kematian Mesias menggenapi kehendak Allah mengenai keselamatan kita. Segera setelah nubuatan kematian hamba itu, Yesaya membuat nubuatan yang mengejutkan tentang kemenangan hamba itu. Tuhan akan melihat keturunannya dan memperpanjang umurnya, dan kehendak Tuhan akan berhasil di tangannya. Setelah ia menderita, ia akan melihat cahaya kehidupan dan merasa puas. Oleh karena itu, aku akan memberikan kepadanya bagian di antara orang-orang besar, dan dia akan membagi rampasannya kepada orang-orang yang kuat. Jadi, pada lagu hamba yang keempat, kematian bukanlah akhir bagi hamba. Setelah dia menderita, dia akan melihat terang kehidupan. Dia akan membagi rampasannya. Hari-harinya akan diperpanjang. Apa yang kita miliki di sini adalah nubuatan tentang kebangkitan Kristus. Keseluruhan Yesaya 53 merupakan gambaran Injil yang menyentuh dan bersifat nubuatan. Yesus dihina dan ditolak oleh manusia. Dia didera oleh Allah dan ditikam karena pelanggaran kita. Melalui penderitaannya, Yesus menerima hukuman yang pantas kita terima dan menjadi pengorbanan tertinggi dan sempurna bagi kita. Meskipun anaknya tidak berdosa, Allah menanggungkan dosa kita kepadanya, dan kita menjadi kebenaran Allah di dalam Dia. Yesus terdiam di hadapan para penuduhnya.
Yesus disalibkan di antara dua pencuri namun dikuburkan di kuburan orang kaya. Dalam penghinaan dan peninggian terakhir hamba yang menderita, Dia mendamaikan umat manusia dengan Allah. Saat sida-sida Etiopia sedang dalam perjalanan pulang dengan keretanya, dia membaca salah satu nyanyian hamba. Sida-sida itu tidak yakin siapa yang dibicarakan Yesaya. Apakah nabi itu sendiri, atau orang lain? Filipus sang penginjil mempunyai hak istimewa untuk menggunakan Yesaya 53 untuk mengarahkan orang Etiopia itu kepada Kristus. Filipus memulai dengan bagian kitab suci itu dan menyampaikan kepadanya kabar baik tentang Yesus, tidak diragukan lagi. Keempat lagu hamba dalam Yesaya adalah tentang Yesus. Tuhan kita adalah tema kitab suci. Hamba Tuhan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Semua orang bisa menjadi terang bagi bangsa, namun tidak mudah untuk bisa menjadi terang dunia. Sama seperti menjadi garam dunia perlu proses, demikian juga menjadi terang dunia perlu sebuah proses. Tentunya tidak sembarangan Tuhan menetapkan seseorang untuk menjadi terang dunia. Tuhan memproses bangsa Israel sedemikian rupa, dipersiapkan untuk menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Dari teks ini kita bisa belajar bahwa tahapan untuk menjadi terang itu adalah dipanggil, harus ada respon mau atau tidak, dipegang tangannya, harus menurut, tidak boleh memberontak atau melawan ingin lepas, dibentuk, merelakan bentuk atau tabiat asli diubah sama sekali, menjadi perjanjian, ikatan kekal, menjadi terang, terus bercahaya. Terang sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Terang memberikan arah dan langkah lebih jelas dan baik. Terang membuat kita lebih yakin akan perjalanan hidup kita. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Timbul pertanyaan kita sekarang, apa arti menjadi terang bagi bangsa-bangsa? Pertama, kita menjadi terang bagi orang lain. Menjadi terang berarti kita memberi terang bagi pihak orang lain dan bukan untuk dirinya sendiri. Sama seperti fungsi menara mercusuar. Mercusuar ada untuk menerangi, menunjukkan dan membimbing kapal yang sedang berlayar di sekitarnya, agar tidak menabrak karang yang dapat membuat kapal menjadi karam. Maka hamba Tuhan yang menjadi terang bagi bangsa berarti menyadari bahwa kita ada bagi orang lain dan berperan sebagai petunjuk dan pembimbing agar mereka dapat mengenal dan memuliakan Tuhan. Kedua, kita berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Irenaeus mengatakan Gloria Dei vivens homo vivens, kemuliaan Allah adalah kehidupan manusia yang sepenuhnya. Kalimat ini mau mengingatkan bahwa ketika kita memperjuangkan kehidupan manusia yang manusiawi, itulah saat Tuhan dimuliakan. Hal ini yang juga ditekankan di dalam Yesaya 42 ayat 7. Oleh sebab itu, menjadi terang berarti berjuang bagi kebaikan, keadilan dan kebenaran yang memanusiakan manusia. Pada saat itulah kita sedang memuliakan Allah. Bagaimana memperjuangkan kebaikan, keadilan dan kebenaran dalam kehidupan? Maka mulailah dari hal yang sederhana, salah satunya adalah pada saat berbelanja terkait dengan hobi menawar harga semurah mungkin. Mampukah kita memanusiakan manusia, memperjuangkan kebaikan, keadilan dan kebenaran dengan cara membeli dengan harga yang wajar? Dengan pedagang di pasar tradisional, pedagang keliling kita menawar harga supaya bisa berkurang 1.000, 2.000 sekuat tenaga.
Padahal, ketika belanja di supermarket yang harganya jauh lebih mahal, kita membeli tanpa menawar. Ketiga, kita menjadi terang dalam keutuhan hidup. Yesaya mencatat kita dipanggil menjadi terang bagi bangsa-bangsa, yang berarti bahwa jadilah terang dalam keutuhan hidup sehari-hari di segala aspek dan bukan cuma di gereja. Jadi terang di gereja itu baik, tetapi jangan jatuh dalam keasyikan di gereja dan lupa dengan panggilan menjadi terang bagi bangsa. Maka jadilah terang ketika kita berelasi dengan tetangga, dengan mereka yang berbeda agama, dengan sanak saudara, dengan rekan bisnis, dan dengan semua orang yang kita jumpai dalam kehidupan. Karena itu, jadilah terang, terangilah dunia dengan terang yang bersumber dari Sang Terang Dunia, supaya banyak orang dapat mengenal dan datang kepada Sang Terang itu. Hamba yang berkenan, Yesaya 42 ayat 1 berkata, "Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa." Siapakah yang dimaksudkan dengan hamba? Di sini, tentu saja kita dapat mengatakan bahwa hamba itu adalah Yesus. Namun sebenarnya itu bukan satu-satunya jawaban. Karena kita semua dibaptis ke dalam Kristus, maka setiap orang yang dipersatukan dengan Dia dalam iman dapat juga mengklaim bagi diri mereka gelar hamba Tuhan. Setiap kita adalah pilihan Allah, dan Ia merasa senang dengan kita masing-masing. Kata-kata ini memang menghibur, namun juga mengandung suatu tantangan. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Allah telah memegang tangan kita, tidak hanya demi kita sendiri, namun juga demi dunia di sekeliling kita. Sebagaimana Dia memanggil Yesus, sekarang Dia juga memanggil kita untuk menegakkan hukum di bumi, dan untuk menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Menegakkan hukum sejatinya adalah menegakkan keadilan. Bagaimana Allah dapat mengharapkan hal seperti ini dari kita? Kadang-kadang, kelihatannya suatu perjuangan besar walaupun sekadar menegakkan keadilan dalam hati kita sendiri, apalagi dalam kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Akan tetapi, inilah sebabnya mengapa Tuhan Allah telah memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya, dipenuhi dengan rasa percaya dan kekuatan ilahi. Setiap anggota tubuh Kristus dapat membuat suatu perbedaan. Bagaimana tampaknya keadilan itu? Secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa keadilan itu kelihatan seperti kehidupan Yesus sebagai manusia. Hal itu berarti memperlakukan para warga masyarakat yang terlantar dengan lemah lembut dan respek. Hal itu berarti mengunjungi penjara guna menyambut seorang tetangga yang baru dibebaskan dan membawanya jalan-jalan keliling kota dan mampir di warkop. Hal itu berarti tidak membuat diri kita sebagai pusat perhatian orang banyak, melainkan dengan tidak banyak bicara melakukan pekerjaan kita sehari-hari dengan jujur dan menolak untuk ikut serta dalam praktik-praktik yang tidak benar atau menyimpang. Hal itu berarti berbicara membela hak-hak orang miskin, mereka yang belum lahir, mereka yang menjadi korban ketidakadilan. Hal itu berarti memberikan diri kita sepenuhnya kepada orang-orang miskin secara material, emosional, dan spiritual, karena kita tahu dengan melakukan semua itu kita sebenarnya sedang meminyaki kaki Yesus. Akhirnya, hal itu berarti tidak mengharapkan untuk melihat hasil akhir dari kerja kita, melainkan bekerja dengan sabar dan menantikan Tuhan untuk bertindak dalam waktunya. Karena itu,
Hamba Tuhan yang berkenan itu adalah kita yang percaya kepadanya dan melakukan segala perintah dan firman-Nya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa Surgawi, Engkau ingin tak seorang pun hidup dalam kegelapan. Nyatakanlah kasih-Mu kepada mereka yang dibutakan dengan cara apapun, agar mereka dapat melihat. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.